Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyang Renikasi dan teman saya Brian Ersan Siburian dan Janata Syam Alwat. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Materi kami yaitu pangan. A. Persediaan pangan. Menurut Rahman dan kawan-kawan, persediaan pangan diartikan sebagai tersedianya bahan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Tingginya ketersediaan pangan di tingkat nasional belum menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Banyaknya kasus gizi buruk yang bermunculan merupakan salah satu bentuk adanya kesenjangan antara akses pangan dan ketersediaan pangan. Pada akhir 2019, Indonesia bahkan dunia dilanda bencana munculnya virus yang sangat berbahaya, yaitu virus COVID-19. Khususnya di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, termasuk pada pemenuhan kebutuhan pangan. COVID-19 mengganggu sistem pangan Indonesia. B. Bahan pangan sintesis dan hidroponik serta sebarannya. Menurut FAO di dalam Furia, bahan pangan sintesis adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Pengertian bahan pangan sintesis dalam peraturan Kementerian Kesehatan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khusus makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi dan pembuatan, pengolahan, penyimpanan, perlakuan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khusus makanan tersebut. Tanaman dapat ditanam dalam pot atau wadah lainnya dengan menggunakan air dan bahan-bahan porus lainnya seperti kerikil, pecahan genting, pasir, tambang, dan lain-lain. Bercocok tanam secara hidroponik dapat memberikan keuntungan antara lain: 1. Tanaman terjamin kebebasan dari hama dan penyakit. 2. Produksi tanaman lebih tinggi. 3. Tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian pupuk lebih efisien. 4. Tanaman memberikan hasil yang kontinu. 5. Lebih mudah dikerjakan tanpa membutuhkan tenaga kasar. 6. Tanaman dapat tumbuh pada tempat yang semestinya yang tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janata Syam Alwat, akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu tentang problematika pangan dunia. Problematika pangan dunia saat ini adalah krisis pangan yang terjadi akibat semakin meningkatnya populasi penduduk dunia, yang mana akan kebutuhan pangan semakin meningkat. Ketahanan pangan, jika ketahanan pangan semakin melemah, akan terjadinya persoalan gejolak ekonomi, politik, dan sosial yang akan memicu terjadinya konflik. Bagaimana tidak, persoalan pangan adalah persoalan sejuta umat. Apabila pangan menjadi langka, maka persoalan harga akan muncul, yang mana harga akan menjadi naik dan kalangan bawah akan sulit menjangkau harga tersebut, sehingga muncullah aksi pencurian untuk agar dapat bertahan hidup. Bahkan muncul aksi gerakan reformasi dan penggulingan pemerintah yang seperti terjadi di Afrika, Mesir, bahkan di Indonesia, yang terjadi akibat dari tidak mampu menangani persoalan harga pangan. Sementara itu di kawasan Asia, khususnya di India, persoalan pangan disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, krisis pangan juga terjadi akibat dari antaranya yaitu yang pertama, jumlah penduduk. Berdasarkan laporan hasil markas PBB di New York, Afrika mengungkapkan pada tahun 2025 populasi penduduk dunia akan semakin meningkat menjadi 8,1 jiwa. Jika populasi penduduk dunia semakin meningkat, akan menyebabkan luas lahan semakin sempit.
yang artinya lahan untuk garapan produksi pangan akan semakin berkurang. Yang kedua, pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan yang awalnya digunakan untuk mengelola sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dialihfungsikan menjadi untuk pembangunan perumahan, industri, dan jalan raya, yang mana artinya lahan untuk produksi pangan semakin berkurang. Yang ketiga, stabilitas harga. Akibat dari semakin meningkatnya populasi penduduk dunia yang tidak sebanding dengan hasil produksi pangan akan berpengaruh terhadap stabilitas harga, yang mana harga akan semakin melonjak akibat dari kekurangan pangan. Yang keempat, bencana. Seperti bencana pemanasan global. Pemanasan global berdampak buruk terhadap pangan, diantaranya seperti ancaman terhadap keamanan pangan yang terakibat dari perubahan iklim. Yang kedua, air permukaan laut akan semakin tinggi dan dapat menggenangi daerah yang produktif untuk pertanian. Yang ketiga, permukaan air laut semakin hangat dan menyebabkan keanekaragaman hayati dan memberi tekanan lebih terhadap terumbu karang yang terancam. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Brian Ersan. Materi selanjutnya yaitu daya dukung bumi. Bumi merupakan tempat tinggal ideal bagi makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan bumi dan membentuk jejaring yang sangat kompleks. Ketersediaan alam juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup dalam arti lingkungan fisik seperti daratan atau tanah, air, udara, dan mineral. Kualitas dan kuantitas lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Ilmuwan cenderung menghitung daya dukung bumi untuk keberlanjutan hidup manusia. Pada dasarnya, tidak mudah mengukur daya dukung bumi. Contoh metode penghitung daya dukung bumi yang digunakan oleh para peneliti yaitu menggunakan persamaan logistik, menggunakan data densitas populasi maksimum dan data area yang dapat dihuni. Siklus harus berjalan sesuai kontinu. Setiap komponen atau bagian dari siklus harus terjaga dari keberadaannya, baik dari segi tempat, jumlah, dan waktu. Keseimbangan energi bumi merupakan sistem yang kompleks. Unsur penyusun bumi sangat banyak dan saling berinteraksi, menciptakan keseimbangan bumi sekaligus keseimbangan energi. Sekian materi dari kami, terima kasih.